Sangat senang sekali karena bisa hadir di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Angkat jarinya Nusa Tenggara Timur. Saya ini nggak tahu ya, sudah berapa kali sebagai presiden datang ke Nusa Tenggara Timur. Ada yang ngitung enggak? Berapa? 8. Yang lain paling saya kunjungi 2 kali, 3 kali. Di sini sudah 8 kali. Ada apa? Ada apa? Karena saya cinta NTT. Tapi ingat, ini saya punya catatan. Pilpres 2014 di NTT, Jokowi JK mendapatkan 66%. Tapi tahun ini 2019 saya yakin dengan semangat siang hari ini, saya yakin insya Allah minimal 80%. Minimal loh. Tanggapannya Bang Don kalau itu mah sebagai putra NTT gitu mendengar ada pernyataan seperti itu. Benar sudah 8 kali berkunjung ke sana. Ini jangan-jangan kalian sengaja memasang ini karena saya dari NTT. Benar. Untuk melihat reaksinya Bang Don. Saya terus terang ya, Vi, saya tersentuh. Karena kalau saya juga cek soundbite apa kata-kata Pak Jokowi ketika kampanye. Karena saya mencintai NTT, menurut saya itu satu-satunya kata mencintai Jokowi itu hanya katakan untuk NTT. Tidak di tempat lain, tidak di provinsinya di Jawa Tengah. Ini baru pertama kali ya? Saya mendengar, ini baru pertama kali, setidak-tidaknya dari yang saya dengar, lalu kemudian saya cek ke teman-teman di lapangan. Menurut saya ada sesuatu yang luar biasa, 8 kali berkunjung, lalu kemudian ada beberapa proyek. Saya kira layaklah kalau kemudian orang mengatakan dia memperlakukan NTT termasuk istimewa. Karena provinsi ini memang provinsi yang nerimo, tidak banyak nuntut, padahal paling terbelakang, miskin. Dan orang kemudian akronim NTT itu begini, nanti Tuhan tolong. Oh, NTT itu nanti Tuhan tolong. Nanti Tuhan tolong. Jadi kalau Jokowi sudah mengatakan dia mencintai NTT, saya merasa mudah-mudahan ada di kepalanya itu anak-anak miskin di sana, termasuk ada saya juga di kepalanya. Gitu. Jadi Tuhan tolong NTT lewat Jokowi begitu ya. Orang-orang NTT mungkin menafsirkan. Tapi yang menarik Bang, ini banyak yang membicarakan bahkan memperguncingkan kenapa Jokowi sampai berkali-kali berkunjung ke satu daerah tertentu, tidak hanya NTT saja. Dari dulu pasti mikirnya ini investasi nih untuk 2019. Tapi pertanyaannya NTT, Papua sampai 9 kali. Kalau bicara soal kalkulasi jumlah suara, ini kan nggak mungkin sih tidak signifikan dibanding kemudian Jawa dan Sumatera gitu ya. Artinya mentah seharusnya argumentasi yang tidak ada penting-penting betul, tidak ada pentingnya kalau urusan secara politis gitu kan. Tidak ada penting-penting. Jadi arahnya kemana nih? Jadi sebenarnya apa memang tujuan? pure tadi rasa cinta. Saya merasa begini karena saya pernah ketemu 4 mata dengan Pak Jokowi dan bicara tentang NTT. Dan yang paling menarik dia bisa going detail. Ketika saya mengatakan Bapak Presiden, bagaimana dengan Labuan Bajo atau Komodo yang menjadi destinasi khusus? Jangan-jangan karena Pak LBP sudah ada di Menko Maritim akan ditarik ke Danau Toba semuanya. Oh enggak Pak Don katanya. Saya tahu Labuan Bajo itu lagi akan membangun marina, akan ada jalan raya. Tetapi Labuan Bajo itu jangan terlalu banyak dipromosikan dulu. Kenapa? Airnya masih kurang, infrastrukturnya tidak bagus. Nah, kalau kita promoin itu jadi bumerang. Bagaimana seorang presiden bisa going detail tentang itu? Jadi masuk di akal karena kemudian kan dia ya sering melihat ke bawah. Berarti memang ada di hati dan pikiran Pak Menurut Jokowi. saya gitu kira-kira. Dan itu tidak lihat persoalan itu among the crowd. Lihat dari belakang meja atau lihat dari atas. Semua seperti sama rata saja. Dan itu didapat dengan mengunjungi caranya Bang, karena bersentuhan langsung melihat langsung dengan mata kepala dengan sendiri. belusukan. Iya, dengan belusukan. Maaf, di depan saya Pak Jokowi langsung nanya ke Pak Menteri PUPR, Pak Basuki. Bagaimana dengan pembangunan jalan raya di situ? Bagaimana dengan ini? Itu
Something dalam artian rasa cinta itu bisa terwakili dengan kunjungan 8 kali dan Plus, bangun ya, 7 dan banyak bendungan. Betul. Satunya di sana karena 7 satunya krisis bendungan, air yang Hafiz terjadi sudah di pernah ke NTT. sana kan, apalagi dengan gubernur baru Pak Victor Laiskodat. Datang ke sana dengan bendungan dan 4.000 embung, itu membuat NTT bisa berubah. Ya. Karena daerahnya tandus, lalu kemudian kalau ada ini tanda-tanda hidup itu misalnya tanda-tanda hidup lebih baik itu ada. Ya, apalagi satu lagi kemarin ya, Mandalika ini yang sekarang NTB itu bagus. ya, NTB juga di sekitar situ juga memang di wilayah timur Indonesia itu juga memang terkena imbas memang konsentrasi Jokowi untuk membangun. Tetapi jangan Indonesia terlalu dari konsentrasi timur. ke NTT NTB. Kita bicara soal bicara soal Politik kegembiraan. balik lagi ke nasional. Karena Gaya itu sebenarnya, kampanye. iya betul. Kalau kita melihat kan suasananya dibangun sedemikian rupa begitu ya, tadi mengingatkan kembali bahwa ini adalah pesta demokrasi yang harusnya suasananya memang penuh kegembiraan, penuh Ya. optimisme begitu ya. Karena lagi-lagi ini kan juga menjadi referensi bagi pemilih terutama begitu Ya, untuk menimbang-nimbang apakah pilihannya memang sudah tepat atau tidak, atau bagi yang belum menentukan pilihan, ini mungkin juga akan mempengaruhi pilihan mereka siapa yang nanti akan dipilih begitu. Nah, tapi kalau melihat dari suasana dan nuansa di antara kampanye dua atau masing-masing capres ini, ya seperti tadi Wahyu juga bilang, ada mungkin perbedaan yang terlihat tidak hanya dari gaya tapi juga suasana yang dibangun begitu Ya, ya. walaupun Pak Jokowi sebenarnya beberapa waktu lalu sempat keluar juga emosinya begitu ya di atas panggung kampanye. Tapi menjelang meluap-luap. akhir ini malah jadi berbalik begitu Iya, ya. kalem lagi karena itu tadi mungkin harus memang benar-benar jelas memperlihatkan karakter aslinya sesuai apa yang memang selama ini ditangkap oleh publik. Kalau dan calon kita pemilih. lihat kampanye Jokowi tahun 2014 dan sekarang nyaris tidak berbeda. Iya. Yang berbeda gaya ya. Yang berbeda itu adalah mobilitasnya. Oke. Sekarang dengan pesawat dari satu tempat ke tempat yang lain. Iya. Ya. Tahun 2014 Dan mungkin sekarang lebih akbar kali ya, Bang. Iya, lebih akbar. Jauh Tahun lebih akbar. 2014 saya ingat, saya dan 2 atau 3 teman Pemret mengejar Pak Jokowi kampanye di Jawa Timur. Kami harus menunggu beliau 2 hari di Jawa Timur untuk sampai di tempat yang dijanjikan akan ketemu. Jadi dari Jember, dari Banyuwangi ke Jember terus Malang, baru kami ketemu di Jombang setelah 2 hari karena ditahan di tengah jalan. Can you imagine bahwa ya menurut saya seorang pemimpin yang mungkin waktu itu kan dianggap Jokowi kita adalah Jokowi mungkin lebih memang tampak merayat pada waktu itu. Tapi gayanya tetap sama. Mengingatkan Gaya juga sama di ya. segmen sebelumnya kita selalu mengatakan bahwa jangan mau diintimidasi, Betul. tetapi kita juga tadi sempat mendengar ada statement dari Panglima TNI Hadi Cahyanto bahwa tenang saja, jangan tidak perlu merasa takut apapun karena siapapun yang mencoba Iya. merusak Undang-Undang Dasar, Pancasila, NKRI akan berurusan juga dengan Dan TNI. mengganggu stabilitas politik. Ya, ya. Dan itulah yang membuat kita tadi bilang, ini harus dilihat sebagai panggung sandiwara atau Ya. sandiwara politik, tapi yuk datang santai saja ke TPS, toh Ya. ada jaminan seperti ini. Jangan golput, tetap ke TPS, pilih siapapun yang Jangan Anda golput. rasa Jangan cocok golput. Menurut menjadi. hati nurani Anda. Ya, menurut hati nurani Anda cocok menjadi pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Ya. Kita harus jeda? Ya, kita harus jeda. Kita akan tinggalkan dulu soal kampanye dan lain sebagainya. Kita ada 3 hari lagi ke depan, begitu ya, menuju masa tenang. Ada satu isu yang menyeruak belakangan 2 hari ini paling tidak. Tagar Justice for Audrey. Ada apa? Ini kan muncul dan digaungkan di medsos sejak kemarin, kemudian bahkan diikuti dengan munculnya petisi digital melalui situs change.org yang menuntut keadilan bagi korban perundungan bernama Audrey, begitu ya. Sejauh ini sudah hampir 3 juta lebih ya kalau tidak 3 salah juta, tanda tangan ya. 3,1. 3,1. Dan seperti apa kasusnya, bagaimana perkembangannya, kita masih akan kembali sesaat lagi untuk membahas. Tetaplah bersama kami.